Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 10, materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pembahasan materi yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina dan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas. Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Lafal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu pekerjaan keji dan suatu jalan yang buruk. Mengidentifikasi hukum bacaan dan tajwid. Pertama, lafal wala, hukum bacaan mad tabi'i, karena ada harkat fathah yang diikuti huruf alif. Yang kedua, lafal taqrabu, hukum bacaan qalqalah sukro, huruf kaf berhakat sukun di tengah kata atau kalimat. Kemudian yang ketiga, taqrabuz zina, hukum bacaan alif lam syamsiyah, alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Kemudian fahisatau wasa'a, idgham bi gunnah, huruf ta berharkat fathah, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kelima, lafal sabila, hukum bacaan mad iwad, fathah tanwin pada akhir kata jika wakaf atau berhenti dibaca mad sehingga harkat tanwin tidak lagi. Kosakata Quran surah Al-Isra ayat 17, surah Al-Isra ayat 32. Wala, dan janganlah. Taqrabu, kamu mendekati. Az-zina, zina. Innahu, zina itu sungguh. Fahisatan, yang keji. Wasa'a, dan yang buruk. Sabila, jalan. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya. Hukuman bagi pelaku zina. Pertama, hukuman pelaku zina muhsan. Kedua, hukuman pelaku zina ghairu muhsan. Dan yang ketiga, hukuman pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pertama, hukuman pelaku zina muhsan. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan
yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan adalah: pertama, hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman pelaku zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan. Pertama, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Hukuman pelaku dalam KUHP. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Penerapan hukum zina dalam Islam. Hukuman bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut ini. Pertama, perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Dan yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Empat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Bukti-bukti terjadi perzinaan. Pertama, saksi. Adanya 4 orang saksi. Menurut ijma ulama, saksi dalam tindak pidana zina haruslah berjumlah 4 orang laki-laki. Kemudian dia beragama Islam, telah baligh, berakal, hifzun atau mampu mengingat, dan dapat berbicara, bisa melihat, dan adil. 1 orang saksi laki-laki dapat digantikan dengan 2 orang saksi perempuan. Pengakuan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman zina bisa diterapkan setelah adanya 4 kali pengakuan. Kemudian qarinah, adanya indikasi atau kehamilan. Berikutnya kita akan menelaah isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, bahwa mendekati perbuatan zina saja sudah terlarang, apalagi jika sampai melakukannya. Maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercerabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular, merajalelanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya contoh perilaku mendekati zina. Pertama, menjalani pergaulan bebas seperti berpacaran, berduaan di tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya. Kedua, mendatangi tempat yang dapat mengundang syahwat. Ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Keempat, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. Kemudian yang kelima, membaca artikel, buku bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Keenam, mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat atau tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh. Said Qutb berpendapat tentang keburukan zina. Pertama, penempatan asal muasal kehidupan. Sel-sel sperma dan sel telur bukan pada tempat yang sah. Kedua, berpotensi untuk terjadinya tindak kejahatan berikutnya
yaitu menggugurkan atau membunuh janin apabila terjadi kehamilan. Ketiga, berpotensi terjadinya penelantaran jika bayi yang hasil perzinahan tersebut dibiarkan lahir dan hidup. Keempat, tidak jelasnya nasab seseorang, sehingga menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dari anak yang dilahirkan. Kelima, keluarga dari pelaku perbuatan perzinahan menjadi rapuh. Imam Suyuti berpendapat dampak dari perbuatan zina itu sendiri. Pertama, dampak di dunia. Menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur. Dampak di akhirat, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hisab yang buruk, mendapat siksa yang pedih. Akibat perbuatan zina. Pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Tiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Empat, anak hasil dari perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. 5. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan keenam, apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan. Hadis tentang perbuatan zina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza zanal abdu kharaja minhul imanu fakana fawqa ra'sihi kazullati fa iza kharaja minhu zalikal amali ada ilaihil iman. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu kembali kepadanya. Hadis riwayat